Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Angga Dokter ini, dalam tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebutkan DPR RI akan mengkaji usulan perubahan status bandara kini. Maksud kami terkait Bandara IKN dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, dan juga akan melakukan tinjauan langsung ke IKN. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Basuki Hadi Mulyono, mengusulkan perubahan status Bandara IKN dari Bandara Khusus VIP menjadi Bandara Umum atau Komersial. Puan menyebut DPR RI akan mengkaji usulan ini dan melakukan tinjauan langsung ke IKN. Selain perubahan status bandara, Kepala OIKN juga mengusulkan perluasan ukuran rumah dinas pejabat di IKN melalui surat kepada DPR RI. Puan menyebut dalam waktu dekat, pimpinan dan anggota DPR RI akan meninjau langsung kelayakan perubahan status Bandara IKN serta kebutuhan luas rumah pejabat di IKN. Menurutnya, DPR RI akan memutuskan sikap setelah meninjau dan mengkaji usulan tersebut. Pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum. Dan kemudian ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan rumah-rumah yang lain luasnya, itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN. Setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setujui atau tidak. Adapun landasan pacu atau runway Bandara IKN memiliki panjang 3.300 meter dengan lebar 45 meter. Sementara luas terminal lebih dari 7.000 meter persegi. Dengan luas tersebut, pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus 380 bisa melakukan pendaratan. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai kesepakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penurunan tarif impor dapat memacu produk UMKM dan industri dalam negeri dalam meningkatkan daya saing dan masuk ke pasar ekspor. Negosiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menurunkan tarif resiprokal yang semula 32% menjadi 19%. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai penurunan tarif ini dapat memacu produk UMKM dan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dan masuk ke pasar ekspor. Rahayu Saraswati menegaskan, masyarakat dan pelaku usaha di tanah air tak perlu khawatir dengan besaran tarif impor tersebut karena pengenaan tarif akan ditanggung oleh importir dari pihak Amerika Serikat. Menurutnya, tarif 19% cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Ia menilai hal ini justru bisa membuka peluang bagi Indonesia karena negara-negara lain berpotensi tertarik mengakses pasar Amerika melalui Indonesia. 19% itu yang membayar bukan masyarakat Indonesia. Bukan eksportir dari Indonesia, tetapi importir yang di sana. Artinya mereka akan melihat dari kacamata yang ada di misalnya regional kita. Dan kita ini bahkan bisa dikatakan tarif kita itu di bawahnya Vietnam, yang adalah ally-nya Amerika. Jadi kalau misalkan bisa dikatakan seperti itu, seharusnya kita sangat bersyukur dengan hasil tarif ini, karena justru dengan tarif kita yang jauh di bawah negara-negara lain, pasti mereka akan mau untuk mengakses pasar Amerika lewat Indonesia. Dalam jangka panjang, Rahayu menekankan pemerintah perlu membentuk kebijakan yang melindungi produk lokal dalam menghadapi serbuan produk impor. Menurutnya, penguatan industri lokal dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan keputusan pemerintah perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 digelar di Istana Negara, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menyebutkan bahwa menilai keputusan ini sudah tepat karena dapat menghemat anggaran negara.
Beberapa waktu lalu, pemerintah resmi memutuskan perayaan HUT RI ke-80 digelar di Istana Negara, Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, keputusan pemerintah sudah tepat untuk menghemat anggaran negara. Rifki Nizami mengatakan, perayaan kemerdekaan di IKN berpotensi memboroskan anggaran negara dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengefisiensikan anggaran. Selain itu, ia menyebut secara hukum, Jakarta masih berfungsi sebagai ibu kota negara karena belum ada keputusan presiden yang menyatakan aktivasi IKN sebagai ibu kota. Menurutnya, perayaan kemerdekaan di Jakarta juga lebih efektif karena infrastruktur yang lebih siap dan memadai. Kendati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menyebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota negara kita, tetapi di undang-undang itu juga disebutkan bahwa pengaktifan atau aktivasi penetapan IKN sebagai ibu kota negara itu harus diatur dalam sebuah keputusan presiden. Sampai sekarang keputusan presiden itu kan masih kita nantikan. Sehingga secara yuridis, normatif, Jakarta ini berfungsi masih sebagai ibu kota negara. Maka sangat wajar kalau kemudian perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 masih berpuncak di Jakarta. Yang kedua, dengan semangat Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, perayaan di IKN kalau kita rujuk pada perayaan yang pernah dilakukan di sana tentu akan menggunakan anggaran yang tidak sedikit, terutama untuk transportasi, untuk akomodasi, karena orang yang akan merayakan di IKN masih bermukim di Jakarta. Di tahun 2024 lalu, pemerintah menggelar peringatan Hari Kemerdekaan secara hybrid di 2 lokasi, yaitu di IKN dan di Jakarta. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia yang memiliki potensi besar di industri pengolahan coklat dalam negeri. Namun di balik besarnya potensi ini, sebagian besar hasil panen kakao diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah maksimal. Dan bagaimana tanggapan DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasinya. Tetap bersama kami di TVR 17. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya 1 periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Masih bersama kami di TVR 17, hilirisasi bukan sekedar proses industri, namun merupakan jalan panjang menuju kedaulatan ekonomi. Jalan agar kita tidak hanya menjadi penonton dalam rantai nilai global, namun juga menjadi pelaku utama yang mengendalikan hasil bumi negeri sendiri. Dan potensi besar kakao negeri ini mendorong DPR RI menggerakkan hilirisasi industri kakao sebagai jalan perubahan guna mewujudkan cita masa kejayaan bangsa. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sebagai negara penghasil komoditas kakao terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki potensi menjanjikan, utamanya dalam mengembangkan berbagai produk olahan coklat. Diketahui, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang 2023. Sementara pada 2021, nilai ekspor produk kakao intermediate seperti cocoa butter dan cocoa powder menembus angka 1,08 miliar US dollar. Akan tetapi, angka ini terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dan mengganggu stabilitas harga, sehingga mempengaruhi pengembangan industri pengolahan coklat. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung alur hilirisasi industri coklat, mulai dari penyediaan peralatan, bimbingan teknis, hingga tahap pemasaran, baik di tingkat lokal dan internasional. Potensi coklat ini harus kita dorong
karena selain nilai ekonomisnya tinggi, harganya juga luar biasa, sehingga kita berharap bahwa petani-petani coklat yang ada di Bali itu terus mengembangkan agar kita bisa mempunyai kekuatan di komoditas coklat. Memang problem daripada pengembangan komoditi kita itu ya soal kapasitas. Nah, kita punya potensi atau komoditi yang berkualitas, tapi kalau dikelola dengan cara yang kurang bagus, kemudian ini menurunkan nilainya. Tentu Komisi 4 ingin mengajak semua stakeholders bagaimana kita kemudian ikut mendorong para petani yang mau bergiat di coklat ini dengan cara yang benar, sehingga komoditi unggul ini memiliki harga yang tinggi juga. Penurunan produksi kakao di Indonesia disebabkan beberapa faktor, di antaranya kemampuan sumber daya manusia, kondisi tanah, hama dan penyakit, serta perubahan iklim. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas coklat, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memberi insentif seperti distribusi bibit coklat unggul, pelatihan sumber daya manusia, serta mencukupi kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, ketersediaan bibit, dukungan manajemennya, itu kan. Masyarakat juga harus tahu kemana menjualnya, berapa nilai jualnya. Nah, ini pendampingan dari pemerintah ini yang penting ya menurut saya ya. Jadi jangan dibiarkan masyarakat itu nanam sendiri, tidak ada bimbingan, tidak ada arahan. Nah, akhirnya kan masyarakat menjadi ya seperti ini, untuk apa kita nanam kan kalau nggak ada prospeknya, kan begitu. Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan pasar coklat Indonesia sehingga para petani coklat semakin giat dalam melakukan budidaya coklat serta mengolahnya menjadi produk coklat yang berkualitas yang berdampak pada perekonomian nasional. Pemirsa, fenomena filter bubble di media sosial menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17, dan dalam situasi di mana pengguna internet hanya disuguhi informasi yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka dan kekhawatiran akan polarisasi opini dan juga penyebaran disinformasi pun meningkat. Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah digodok DPR RI kini mulai menyinggung urgensi pengawasan konten digital, termasuk bagaimana algoritma platform daring membentuk ACO
chamber yang bisa berdampak pada kualitas demokrasi dan keberagaman informasi di masyarakat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Komisi 1 DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai respon atas perubahan landscape media di era digital. Salah satu isu krusial yang memuka adalah fenomena filter bubble, yakni kondisi di mana algoritma platform digital menyajikan informasi yang terbatas sesuai preferensi pengguna dan mengurangi keberagaman perspektif. Kemudian pemirsa, berdasarkan laporan Digital 2024 dari We Are Social, sekitar 212,9 juta penduduk Indonesia atau 76,2% dari total populasi telah menggunakan internet dengan mayoritas mengakses informasi melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Lantas kondisi ini mendorong perlunya pengawasan terhadap konten digital, mengingat penyebaran informasi yang masif dan tak jarang mengandung hoax, ujaran kebencian maupun disinformasi. Ini masih banyak terjadi, meskipun revisi Undang-Undang Penyiaran diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang adaptif tanpa membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial. Lantas seperti apa arah dan juga prioritas dari rancangan undang-undang ataupun revisi Undang-Undang Penyiaran ini? Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami Bapak Rizky Aulia Rahmanatakusuma dari fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi 1 DPR RI. Baik Pak, terkait dengan urgensi revisi Undang-Undang Penyiaran ini, menurut Bapak seperti apa? Ya, ini revisi Undang-Undang Penyiaran kan memang di Komisi 1 bukan hal yang baru. Sebenarnya sudah 1 atau 2 periode sebelumnya sudah masuk dalam prolegnas kami. Jadi kami harapkan tentu pertama revisi Undang-Undang Penyiaran di periode ini bisa benar-benar diselesaikan. Kedua, kita juga berkaca dari realita yang ada, bahwa norma, nilai-nilai, budaya, kebiasaan dari masyarakat kita sekarang sudah berbeda. Gitu. Masyarakat baik yang ada di perkotaan ataupun di pedesaan sudah aktif sekali dengan kehidupan berdigitalisasi. Semua konten, semua berita, semua informasi yang mereka dapatkan, mayoritasnya pasti datang sumbernya dari gadget mereka, dari digital platform yang mereka lihat. Gitu loh. Jadi kita juga berpandangan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran kali ini tentu akan meaningful, akan lebih berarti, akan lebih bisa membuahkan peraturan regulasi perundang-undangan yang bermanfaat jika menyentuh hal-hal tersebut. Tentu kita melakukan itu in moderation, dengan asas keadilan, nggak bisa menyamaratakan. Jadi tadi banyak sekali pandangan dari para pakar, profesor yang datang ke Komisi 1 kemarin juga. Platform-platform digital, penyelenggara sistem elektronik kita sudah datang ke Komisi 1 menyampaikan aspirasinya. Jadi kita, tugas Komisi 1 sekarang adalah mengumpulkan untuk bisa menindaklanjuti aspirasi-aspirasi dari seluruh stakeholder terkait dalam penyusunan revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Terkait isu krusial yang saat ini marak diperbincangkan, yakni isu filter bubble. Nah, dari Komisi 1 DPR RI sendiri mengantisipasi fenomena tersebut, terutama di kalangan generasi muda kita, seperti apa Pak? Ya, jadi filter bubble ini kan sebenarnya fenomena yang keluar dari maraknya penggunaan sosial media. Kalau dulu informasi yang didapatkan ya hanya dari televisi dan koran. Jadi suka atau tidak suka ya masyarakat itulah yang mereka dapatkan. Kalau sekarang sudah memakai algoritma, sekarang sistemnya sudah luar biasa canggih. Tentu filter bubble dalam pengertian yang positif, kalau ada konten-konten positif, masyarakat semakin diberikan konten-konten terkait, selama itu positif ya kenapa tidak gitu. Tapi faktanya di lapangan memang banyak sekali masyarakat kita, generasi muda kita yang berpotensi terinfiltrasi secara negatif pandangannya, kegiatan sehari-harinya, kebiasaannya dengan konten-konten yang negatif, konten-konten yang berbau sara. Itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Tapi apakah ada unsur yang belum kita sentuh di aspek penyiarannya? Ini yang kita lagi sama-sama telaah gitu loh. Jadi Undang-Undang Penyiaran ya ke depan mudah-mudahan juga bisa menyentuh aspek tersebut, tentu dengan asas kehati-hatian, keadilan dan juga mempertimbangkan pandangan dari seluruh sektor.
Jadi bubble tersebut kalau misalnya masyarakatnya juga teredukasi dengan baik, mempunyai SDM yang bagus, mempunyai kesadaran filter mandiri yang baik, nah itu sebenarnya tidak masalah. Nah kita dari aspek regulasinya tentu kita pertimbangkan dari semuanya. Bapak, mekanisme pengawasan yang ideal untuk memfilter konten-konten negatif tersebut seperti apa, Pak? Pertama dari si masyarakatnya dulu. Itu SDM-nya kita harus bangun. Sosialisasi dari Komdigi, mitra kami, dari DPR, seluruh masyarakat di daerah, di pusat harus bisa meningkatkan daya nalar dan daya literasi digitalnya. Itu pertama. Kedua, dari si platform-platform digital itu juga harus bisa saklek. Peraturannya seperti apa? Content moderation di mereka. Terus pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus baik. Siapa yang mengawasi? Apakah Komdigi? Apakah KPI ke depan akan diberikan kewenangan oleh DPR dan juga pemerintah? Apakah itu ada unsur lain atau lembaga lain? Ini yang kita lagi pertimbangkan sama-sama. Yang pasti sebagus apapun peraturannya, kalau nggak diawaki dengan peraturan turunan dan juga instrumen pemerintahan yang jelas, artinya SDM dari lembaga kementeriannya juga tidak diperkuat, itu tidak akan positif atau tidak akan efektif. Di sisi lain, sebagus apapun peraturannya, kalau dari masyarakatnya sendiri belum memiliki kesadaran, itu pendidikan di rumah maupun di sekolah tidak menyentuh ke arah situ, itu juga akan berat. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Terima kasih ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusuma dari fraksi Partai Demokrat terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini tengah digodok ataupun dibahas di Komisi 1. Dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Rizky Aulia Natakusuma bahwa ini merupakan peran bagi kita semua untuk mengawasi dan juga mengatasi dari isu filter bubble yang tadi disampaikan. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan kami di studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar.
Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu tutup masa sidang DPR. Puan tegaskan RAPBN harus efisien dan orientasi hasil. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, dalam penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya kebijakan negara yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Membangun Indonesia menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia. Dalam proses pembangunannya, negara harus siap menghadapi berbagai tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, serta harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mengantisipasi perubahan yang terjadi. Di samping itu, pada rapat penutupan sidang, DPR menyetujui rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara, dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut. DPR RI mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Adapun tema rencana kerja pemerintah tahun 2026 yaitu kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN tahun 2025-2029. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu rapat paripurna DPR RI sahkan 10 rancangan undang-undang kabupaten dan kota. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana pada rapat paripurna ke-25 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir, resmi mengesahkan 10 rancangan undang-undang tentang kabupaten atau kota menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat 2. Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang tentang kabupaten merupakan rancangan undang-undang yang mengatur secara spesifik pembentukan dan status hukum suatu kabupaten di Indonesia. Tujuan dari rancangan undang-undang ini yaitu agar setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki landasan hukum tersendiri. Tidak hanya tercantum dalam undang-undang provinsi atau undang-undang sebelumnya yang sejatinya sudah tidak relevan. Selain itu, rancangan undang-undang kabupaten menyesuaikan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wilayah administratif guna menghindari konflik hukum dan administrasi akibat regulasi lama, serta menjawab kebutuhan hukum dan perkembangan daerah setempat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait tutup masa sidang DPR. Puan tegaskan RAPBN harus efisien dan orientasi hasil. Serta rapat paripurna DPR RI sahkan 10 rancangan undang-undang kabupaten atau kota. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi pemirsa sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Anggun Oktarening, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.